Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang DHL? Sehat. Ya. Tadi dapat tugas ngajar di Rasul Said itu. Ya. Baik DHL, ini saya langsung fokus aja kepada pertanyaan yang memang ini menurut saya ya menjadi hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan postingan Rizmon Sianipar yang dinaikkan di dalam channel Refli Harun. Nah, ini terkait dengan pernyataan Rizmon dalam unggahan YouTube tersebut bahwa Abang pernah menghubungi Rizmon Sianipar pada tanggal 14 April tahun lalu. Padahal ketika saya konfirmasi dengan Abang tidak merasa menghubungi Rizmon tanggal tersebut. Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025 DHL ini menelpon saya, "Bere gimana Bere? Sudah datang jadi ke Jogja ke UGM." "Oke tulang, sudah datang. Biaya sendiri-sendiri. Semua biaya sendiri, saya biaya sendiri, Pak Roy biaya sendiri, Bu Tipa biaya sendiri. Datanglah kami ke ruang 109 di UGM. Ya, pukul jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Dan mereka terlambat bisnya. Ya kan? Terlambat bisnya DHL dan kawan-kawan, katanya ada sesuatu dan lain hal. Kemacetan di tol. Akhirnya kami yang mewakili, kami diundang di situ, ya kan, di 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Akhirnya kami yang datang, yang menghadiri, mereka terlambat. Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan, menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya, ya? Mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan, ya kan? Harusnya kan berjuang bersama. Pejuang kok katanya. Egoisme yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Pret lah. Ya, pret saya bilang. Nggak masuk lagi omongan kalian sama saya. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang? Apakah itu betul pernyataan Rizmon atau ada hal yang perlu disampaikan supaya jelas dan terang benderang? Silakan Bang DHL. Saya jawab dulu salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om Agusto ini penulis independen ya, kalau nggak salah ya. Ya. Ini bidangnya juga ya. Ya. Oke, saya jawab. Jadi begini, saya jawab awal. Ketika kami punya rencana 2-3 hari lagi, hari hanya menuju, ini kalau nggak salah, mau boleh seminggu atau apa, yang jelas inti cerita, substansinya bahwa saya minta tolong Om Roy ikut kawal kami. Ini kapan Bang? Maksudnya kapan? Ini sebelum 15 April 2025. Oh, tahun lalu Bang. Sebelum ke UGM dan Solo tuh tanggal. Oh iya, oke, silakan. Jadi saya sampaikan, karena kami gaptek semua Om Roy, ya kan? Itu aja Rizmon. Karena saya simpati sama dia menyatakan bahwa saya adalah tulangnya. Tulang itu apa Bang? Tulang itu paman. Oh, paman bahasa Medan tulang Bang. Ya, Oke. dia ngambil dari garis adat bahwa yang beranakan nenek-nenek itu Ya, dari Lubis pihak Sianipar. perempuan, Lubis. Abang Lubis. Rizmon Sianipar. Sianipar. Oke. Nah, jadi dia merasa saya tulangnya. Ya, oke. Itu biasa adat, ya kan. Nah, memang dia hanya viral seperti itu. Saya tonton di TikTok, di mana-mana ada seperti itu. Dan dia menyatakan lagi, kenapa saya simpati juga, dia bilang 11 triliun persen, kalau nggak salah ya, apa 11.000 miliar ijazah itu adalah palsu. Sehingga saya simpati sama dia, saya minta diajak. Karena kita gaptek semua pengajar-pengajar ini, saya tahu. Namun dilalah. Qadarullah kami macet. Akhirnya mereka menggantikan. Dianggap oleh rektor itu dalam berita di ATPWA diwakili oleh Roy, Rizmon dan Dr. Tipa. Nah, ini juga Dr. Roy juga salah nih. Artinya tidak bijaksana. Yang saya ajak dia, kenapa dia ajak? Dia diundang kok dia malah ngundang orang lain. Kecuali konfirmasi dulu kan gitu ya. Siapa tuh ngajak Bang? Itu Roy itu ngajak Dr. Tipa, entah Rizmon saya nggak ngerti. Oh, artinya Dr. Tifa itu tidak masuk dalam daftar? Tidak ada. Kalau ada itu orang lancang lewatin saya itu, ya. Kapasitas Om sebagai apa? Saya koordinator. Koordinator. Dan saya TPWA. TPWA. Dan saya juga kan dianggap tetua. Oke. Tetua ya, bukan ketua. Tetua ya pastilah. Fadilah kan baru, ya kan?
Ya. Kurnia juga lebih duluan Kurnia, artinya saya lah pada saat itu senior di TPU lah, pengganti Egi, kan gitu. Ya. Oke, jadi saya ketemu Roy lah tuh. Setelah acara itu kami ketemu, sudah terwakili lah ya, karena ada kecelakaan insiden di sebuah tol ya di daerah Jawa Tengah sebelum masuk kota Jogja itu tentunya. Saya lupa kalau nggak salah dari daerah Kubumen apa daerah mana ya, Cirebon apa itu, oke lah. Udah gitu kemarin saya tonton itu yang Pak Agustus sampaikan. Ya. Namun saya tonton itu setelah saya bertemu dengan Rismon. Tanggal 15 itu. Bukan, itu saya ketemu Rismon. Cuma belum lama ini saya lihat tadi yang Pak Agustus. Oke, video yang diunggah di Refli Harun. Nah, itu Anda DHL kan hubungi saya tanggal 14, ayo bere kita apa namanya, kita berjuang sama-sama, ya kan? Nah, sekarang saya tantang, berani nggak dia ketemu malam ini? Saya itu nontonnya telat kok, tapi alhamdulillah sih sudah sedikit terjawab pada malam itu, ya kan? Ketika bertemu, saya bilang riwayatnya seperti ini, saya ceritakan tadi yang barusan nggak perlu diulang. Nah, karena apa? Saya simpati sama Rismon, karena tadi jawabannya, ya kan? Tanya aja nih, saya baru ketemu. Karena dia ngaku-ngaku saya tulangnya, secara adat memang ya itu hak dia, saya nggak boleh menolaknya karena udah bicara adat ya, mengatakan garis keturunan ibunya dari Lubis, nah, sehingga dia manggil tulang, dia Sianipar, berarti bapaknya keturunan Sianipar. Nah maksud saya begini, saya minta sama Rismon jangan membuat kepalsuan, itu udah palsu pasti. Anda kan ahli digital forensik yang bisa menyadap atau merekayasa orang yang bukan yang pemilik handphone, bisa seolah dia Anda yang masukkan data itu. Apalagi telepon saya tanggal 14, tolong kau buktikan. Kalau kau nggak buktikan, kau nggak usah take down. Tapi kalau kau merasa omongan aku itu betul nih, kalau bisa aku betul, tolong kau take down itu. Kalau nggak, ya tentu negara kita negara hukum. Saya nggak mau kau ngomong margabus lagi ya, ini bibit-bibit ini kalau nggak dicegah seperti ini bahaya nih, manusia ini bahaya ini, aku jadi hilang simpati aku. Nah ternyata aku datang kan malam itu, kenapa kok nggak ulang lagi tanggal 14? Karena aku nggak tahu, coba kalau tahu mungkin aku keras menentangnya itu, apalagi pulangnya kau nawarin aku buku, oh galak-galak di waktu tadi nempel channel, numpang channel itu kok galak. Ini saya buat buku, nggak usah tahu kalian. Kau nawarin aku buku sambil pulang, mana stasiun itu? Buku apa tuh bang? Buku Gibran Endgame. Ya. Dia tawarin aku. Cuma aku nih ada satu, aku nanti kasih tulang ya. Cuma ini kebetulan udah kujanjikan sama orang. Nggak usah kau kasih buku itu. Nggak usah kalau kasih buku itu, nggak perlu aku. Maka masuk itu tuh buku yang dari Rosuryo tuh, aku WA ada kawan pengacara minta aku bayar bang, nggak dijawabnya. Terakhir aku dari Solo, besan aku mau beli, nah langsung aja kalau gitu apa mas nengok mas ulang gitu, langsung ke Roy ini nggak dijawab masih Roy, ini nggak punya akhlak ini. Si Roy ini nggak punya akhlak, adab sama kawan ini. Terakhir juga pernah dia bilang dia nggak ada hubungannya. Sekarang diam dia tuh. Tapi kalau di luaran galak, tapi ketemu aku nggak ada jawabnya. Jadi Rismon tolong kau take down tuh ya. Kalau nggak, ini negara hukum ya. Kau sudah bohong kau. Sekarang kau buktikan aja sama publik ini DHL ya. Tapi ingat ya, digital forensik bukan kau aja jago. Kau bikinlah tuh, kau rekayasa terserah. Aku minta yang benar ya. Mudah-mudahan kau bisa membuktikan itu. Tapi ingat, waktu malam di TV itu, walaupun aku nggak tahu bahwa kau ada video kau itu seperti itu, aku nggak tahu, tapi udah terjawab. Kau nggak bantah. Saya baru kenal ini sore itu di Jogja, aku bilang di TV sebuah stasiun lah ya. Nah, kau diam aja. Di luar kau ngasih nawarin aku buku. Kau nggak perlu, kau nggak usah, nggak ada harganya itu ya. Kau jualan itu. Jualan kok kan ada harganya, ada tarifnya, ada apa istilahnya? Bandrol. Ada bandrolnya, artinya kan ya begitulah. Kalau kau bilang kau nggak ada untung, nggak mungkin. Jadi bukan itu. Kau pengen numpang sejarah berarti kau,
Ya, karena kau pembohong menurut aku. Tapi kau buktikan, baik kau bisa nuntut aku. Oh, DHL sudah kenal sama aku tanggal 14. Silakan. Oh jangan sembarangan kau. Undang Bargabus naik. Aku nggak ngomong, ini negara-negara hukum. Demikian Pak Gustos, saya rasa cukup. Ya. Tolong tarik itu. Siap. Ya, Baik, jangan Bang. nunggu timing aja. Negara ini negara hukum. Ya. Terima kasih Bang. Ya, Kasih cukup. sama-sama. Nanti malam saya hadir di acara Bola Liar Kompas TV 20.30. Di situ ada Damai Hari Lubis. Kita dengarkan dulu ya, Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari risiko. Kalau enggak ya enggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Tapi jangan klaim karena kami yang mengundang gitu lagi nanti. Kami yang mengundang mereka jadi ahli di ini di UGM 15 April itu ya. Jadi jangan begitulah. Ya sudah selesai terima SP3 sudah, tenang sana tidur di rumah sama sanak keluarga. Beres. Ya kan? Biarkan kami yang melakukan perlawanan ini. Ya, kalian nggak mental kalian. Ya udah, gitu aja. Ya, biarkan. Dan buku ini sedang saya terjemahkan di Brand Endgame, dan kalian jangan ikut-ikutan kalian yang merengek-rengek minta SP3 restoratif justice. No, this is not your fight anymore.